Oke, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Psikologi Muda. Nah, sekarang kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas tentang fluida statik dengan sub pembahasan yaitu latihan satu fluida ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau pemecahan soal-soal yang akan ditampilkan pada video kali ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke. Nah, di sini ditampilkan soal nomor satu. Tekanan udara di permukaan laut pada suatu saat sekitar 2 atmosfer ya. Nah, pertanyaannya hitung massa jenis air laut pada kedalaman 25 meter jika tekanan hidrostatiknya 5 kali 10 pangkat 5 ya. Newton per meter kuadrat ya. Oke. Nah, boleh langsung, boleh diketahui dulu. Nah, kalau misalkan belum paham, kalian boleh menggunakan ini ya, metode ini. Misalkan ini kedalamannya misalnya itu 25 meter, kemudian PNO-nya 2 atmosfer ya, atau di sini 2 kali 10 pangkat 5 ya, karena satu atmosfer di situ diketahui nih ya, itu 10 pangkat 5. Nah, itu berarti tinggal ngalikan aja Newton per meter kuadrat. Nah, pertanyaannya berapa massa jenisnya ketika di kedalaman itu tekanannya 5 kali 10 pangkat 5. Ini gampang sekali ya. Nah, kita gunakan rumus yang mana? Rumus yang ini. P hidrostatik sama dengan P0 ditambah rho G kali H ya. Nah, di sini massa jenisnya tidak diketahui. Pak, ditanya justru ya. Nah, tinggal masukkan saja. Ini nilainya 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan, nah P0-nya 2 kali 10 pangkat 5 ditambah rho kalikan 10 kalikan 25 ya. Oke. Nah, ini 205 kali 10 pangkat 5 dikurangi 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini eh, misalkan mau diganti juga boleh ya. Yang tadinya 25 menjadi 20 meter lah misalkan ya. Kita ganti aja ya. Misalkan jadi 20 meter, yang ini 20 meter ya. Ini juga sama. Jadi 20 meter. Nah, maka nanti diperoleh 200 ya. Kemudian kalikan rho ya. Maka rho ya, ini 200. Ini berarti 3 kali 10 pangkat 5. Oke. Ini caranya dengan ini. Berarti tinggal 2 kali rho sama dengan 300 ya. 300 ya. Oke. 300 300.000 bukan buat 3.000 ya, 3.000 ya, 3.000. 3.000 sorry. Nah, berarti rho-nya itu 1.500 ya. 1.500 kilogram ini kilogram per meter kubik ya, atau massa jenis air laut pada kedalaman 20 meter ya. 20 meter itu 1,5 gram per centimeter kubik gitu ya. Nah, oke, itu jawaban untuk soal nomor satu. Maaf nih saya ganti nih supaya tidak tidak soalnya tidak sama dengan soal-soal yang sebelumnya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, soal nomor 2. Nah, hitung kedalaman air laut ya, yang memiliki tekanan 15 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Anggap tekanan udara saat itu 1 atmosfer ya. Oke. Nah, kita cari dengan melewati ini dulu ya. Ya. Nah, di sini rho sama dengan 1,2 gram per centimeter kubik ya. Kalikan 1000 berarti 1200 ya kilogram per meter kubik ya. Nah, kemudian 1 atm di situ tidak diketahui ya. Berarti PNO-nya 1 atmosfer ya. Itu kalikan aja nih 1 kalikan 1,01 ya. Kali 10 pangkat 5. Nah, kalau tidak diketahui lewat ini aja. Berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, kemudian di situ tekanannya itu
15 kali 10 pangkat 4 ya. 15 kali 10 pangkat 4 Newton Newton per meter kuadrat. Nah, lewat ini dulu. P hidrostatik ya sama dengan V0 ditambah Rho G kali H ya. Oke, di sini 15 kali 10 pangkat 4, kemudian V0-nya itu 1,01, 1,01 10 pangkat 5 ditambah 1200 ya, kalikan 10 kalikan H ya. Ya. Nah, di sini 10 pangkat 4, di sini 10 pangkat 5. Nah, berarti ganti dulu. Ini 15 kali 10 pangkat 4, yang ini 10,1 10 pangkat 4 juga. Nah, ditambah 12.000 ya. 12.000 H. Ya, pindah ya. 12.000 atau 12 kali 10 pangkat 3 H ya sama dengan ini 15 dikurangi 10,1 10 pangkat 4 sama ya. Gitu. Nih. Taruh ini masih belepatan nih tulisannya. Oke. Ya. Nah, ini berarti coret ininya, pangkatnya. Berarti 12 kali H sama dengan, nah, dalam kurung 15 dikurangi 10,1 ya, kalikan 10 ya. Oke. Nah, nanti diperoleh H itu sama dengan, nah, 15 dikurangi 10,1 berarti 4 ya, 4,09 ya, 4,09. 4,1 sorry, 4,9 bukan 4,09 ya. Kayak ini agak terhati nulisnya. Berarti 4,9 ya. Kalikan 10 ya. Dibagi dengan 12. Catat aja ini dengan ini. Ya. Atau H sama dengan 4,9 ya. 4,9 dibagi dengan 4,9 kalikan atau gini dulu kalikan aja 49 dibagi 12 ya. Jadi, biar tidak ribet ya. Biar tidak ribet. Oke. Santai aja. Ini 12. Tadi ini 10 ya. Nah, ini berarti 49 per 12 ya, meter ya, gitu. Nah, itu kedalaman air ya, ketika tekanannya 15 kali 10 pangkat 4 ya. Ya sekitar 4 ya, 4 meteran ya. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Jadi nomor 3, praktekkan gambar di bawah. Sebuah bejana berhubungan dengan luas penampang permukaan C dan D. Gaya yang bekerja pada pengisap C sebesar 60 Newton. Kemudian hitung gaya yang bekerja pada pengisap D jika permukaan C dan D masing-masing luasnya segitu ya. Nah, sekarang karena di sini perbandingan ya, di mana tekanan di C sama dengan tekanan di D, maka berlaku F C dibagi dengan A C sama dengan ya, F di D dibagi dengan A di D ya. Oke. FC-nya di situ 60 ya. 60 dibagi dengan AC-nya 2 ya. Kemudian FD-nya ya, FD di situ 30 ditanyakan, kemudian dibagi dengan AD di situ 30 ya. Oke. Ini crossingnya FD berarti tinggal ini kan bagi 2 ya. Ini berarti 30 kalikan 30. Ini gede sekali ya. Gede sekali. Karena perbagiannya 2 berbanding 30. Nah, ini mirip dengan dongkrak hidrolik ya.
Dengar kedelik yang luas permukaan satunya adalah kecil sekali, kalau di permukaan gede, duanya gede sekali. Nah, ini 900 Newton. Nah, untuk mengangkat beban 900 Newton atau 90 kilogram, ya, atau di sini masa di D itu 90 kilogram. Nah, itu cukup dengan gaya 60 Newton gitu ya. Oke, lebih besar lagi itu ya gaya angkatnya. Oke. Itu soal nomor 3 yang berhubungan dengan hukum Pascal ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 4. Nah, ini ada Pak O ya. Ini B-nya kurang geser ke kanan ya. Nggak masalah ya. Nah, yang jelas di sini juga berlaku seperti ini ya. Tekanan di kiri ya. Tekanan di A itu sama dengan tekanan di B ya. Gampang ya. Tinggal rho. Nah, tulis aja dulu. Rho A G kali HA sama dengan rho B kali G kali H B ya. Nah, ini coret dengan ini ya. G-nya kalau usah dibawa. Nah, maka untuk selanjutnya kalian gunakan ini. Rho A HA ya sama dengan rho B H B. Nah, atau rho fluida kali H fluida ya sama dengan rho air kali H air ya. Gitu. Nah, rho fluidanya ditanya, rho fluida kalikan nih H fluidanya di situ 24 kemudian rho airnya 1 ya. Nah, kenapa pakai 1 tidak 1000? Nggak masalah ya pakai 1 juga, tapi nanti satuan rho fluida itu dalam keadaan sama dengan rho air, yaitu gram per centimeter kubik. Nah, di situ H airnya 15. Nah, berarti rho fluida itu 15 dibagi dengan 24 ya. Oke. 15 bagi 24 ya, tinggal diperkecil saja bagi 3 ya. Ini berarti rho fluida sama dengan 5/8 ya. 5/8 gram per centimeter kubik ya. Ya. Nah, atau 5000 ya. Atau gini, rho fluida sama dengan 5000 per 8 kilogram per meter kubik. Itu kalau dalam MKS. Nah, ya, nanti kita menjawabnya bergantung pada pertanyaan. Pertanyaannya maunya apa gitu ya. MKS atau CGS. Kalau CGS jawabnya 5000 per 8 ya. Atau boleh didesimalkan. Kemudian jawaban yang berikutnya 5/8 gram per centimeter kubik. Ya, oke, itu soal nomor 4 ya. Sekarang soal nomor 5. Sama seperti yang tadi, seperti ini saya ulangi lagi ya ke soal nomor 4. Nah, seperti ini ya, pipa U. Nah, cuman nanti di soal nomor 5 itu tidak digambarkan ya. Yang jelas begini. Sebuah pipa kaca dilengkungkan sehingga berbentuk U. Nah, huruf U ya. Pipa mula-mula berisi air raksa. Massa jenisnya itu 13,6 gram per centimeter kubik yang sama tingginya ya. Berapa sentimeter minyak ya. Nah, yang harus dituangkan dalam kaki yang kanan ya, berarti kanan ya. Pada kaki supaya permukaan air raksa pada kaki kiri naik 1 cm. Nah, udah tinggal gini aja. Gini aja nih. Nah, nanti tekanan yang diakibat oleh minyak, P minyak itu sama dengan P air raksa, Hg ya, hydrogerum. Nah, ini berarti rho minyak kali G kali H minyak sama dengan rho Hg ya, kalikan G kalikan Hg ya. Nah, itu tinggal masukkan rho minyaknya 0,8 ya. Nggak usah pakai MKS karena ini perbandingan ya. Kemudian H minyaknya ditanya ya. H minyak. Rho Hg-nya apa? Rho Hg di situ 13,6 ya. 13,6. Kemudian Hg nonjolnya atau naiknya 1 ya. Berarti H minyak. Nah, udah tinggal 13,6 dibagi dengan 0,8 ya. Atau langsung aja ke bawah. H minyak itu 136 ya per 8. Itu sentimeter ya. Kenapa? Karena Hg juga dalam keadaan sentimeter ya. Jadi di sini tidak perlu perubahan satuan dari CGS ke MKS. Kenapa? Karena di ini
Soalnya soal perbandingan. Oke. Itu soal nomor 5. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Boleh kalian menggunakan desimal atau seadanya juga sama ya hasilnya. Oke. Soal nomor 6. Sebuah pipa kaca dengan ukuran besar, ke dalamnya diisi air, minyak, dan minyaknya. Nah, tinggi air 20 cm dan tinggi minyak 15 cm ya. Nah, tentu saja di sini untuk keadaan biasa itu air ada di bawah, minyak ada di atas. Jika massa jenis minyak 0,8, tentukan tekanan hidrostatik pada dasar pipa tersebut. Ya. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan berada gambarnya. Ya, ya. Gambarnya sederhana saja. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini minyak ya. Nah, yang di bawah adalah air. Nah, tingginya berapa? Di sini 20 cm ya. 20 cm. Nah, ini 15 cm ya. Nah, pertanyaannya, tentukan tekanan di sini, ya. Tekanan di dasar. P hidrostatiknya berapa? Ingat di sini ada fluida 2 jenis ya. Maka tekanan hidrostatik total itu sama dengan tekanan hidrostatik dari minyak ya, ditambah tekanan hidrostatik dari air. Nah, tinggal masukkan saja. Kebetulan di sini tidak ada tekanan udara luar ya, maka tinggal Rho GH ya, minyak ya, ditambah Rho GH air ya. Nah, tetapi karena di sini satuannya SGS, kita ganti aja dulu. Rho minyak di situ 0,8 ya. Nah, di sini aja seperti Rho minyak 0,8. Nah, berarti ini gram ya. Nah, kalikan 1000 berarti 800 ya. Kilogram per meter kubik. Nah, kemudian Rho air itu 1 gram per cm kubik. Nah, ini berarti 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian tingginya di situ kita rubah dulu lah. Air itu 20 cm ya. Terlalu kalau salah nih. Ya benar. 20 cm. Ini berarti 0,2 meter ya. Kemudian H minyak itu 15 cm ya, atau 0,15 ya meter. Ya, kayak dimasukkan aja. Ini berarti 800 ya. 800 kalikan 10 kalikan 0,15 ya. Nah, ditambah Rho minyak Rho air nih 1000 ya. 1000 kalikan 10 kalikan H airnya di situ 0,2 ya. Oke. Nah, berarti tinggal 80 ya. 80 kali 15 ya, ditambah dengan 2000 ya. Ini udah jelas ya 2000 nih. Nah, 2000 ya. Oke. Nah, 80 kali 15 di situ. 4 berarti 120 ya. 1200 ya. 1200 ditambah 2000 ya. Nah, berarti tekanan pada gelas itu, pada dasar gelas itu tinggal jumlahkan aja. Berarti 3200 ya. 3200 Newton per meter persegi. Ini besar sekali, padahal cuma 15 cm dan 20 cm gitu ya. Oke. Itu soal nomor 6, variasinya seperti itu. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 7 ya. Oke. Nomor 7, sorry. Sebongkah es memiliki massa jenis 0,85 cm dan volumenya 200 cm. Bongkahan es kemudian dimasukkan ke dalam air. Hitung volume es yang terendam oleh air. Oke. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ini hubungannya dengan hukum Archimedes ya. Nah, ini gambarkan aja kayak gini. Ini bongkahan es ya. Nah, gini. Ini air. Permukaan air nih. Nah, volume yang tenggelam taruh saja kita sebut PY ya. PY. Volume yang di atas taruh saja PX ya. Nah, nanti kalau dijumlahkan PX
ditambah VY itu sama saja dengan V, volume total ya. Oke. Nah, dia memiliki gaya ke atas ya. Gaya ke atas sebesar FA ya. Oke. FA. Kemudian ini gaya beratnya ke bawah ya, gaya beratnya. Oke. Nah, nanti gaya Archimedes F Archimedes itu sama dengan gaya beratnya W. Oke, gaya berat. Zat cair yang dipindahkan tentunya. Nah, berarti tinggal masukkan F Archimedes dengan rho fluida ya. Rho fluida kali G kali volume yang terendam ya. PY ya. Oke. Oke. Nah, ini ganti lagi. Ini berarti M kali G ya, sama dengan rho fluida kali G kali volume yang terendam. Nah, M sendiri itu rho benda ya, kali volume kali G sama dengan rho fluida kali G kali pi yang tenggelam ya. Nah, ini coret ya G-nya. Coret G-nya. Nah, berarti tinggal rho benda ya kali volume total ya. Kemudian rho fluida kali volume yang tenggelam. Nah, oke. Volume yang ditanyakan adalah volume yang terendam oleh air. Berarti ditanyakan ini. Nah, berarti volume yang terendam ya itu tinggal rho benda kali volume dibagi dengan rho fluida ya. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan nih nilainya. Rho bendanya sendiri kan S, berarti 0,85 kalikan dengan 200 ya. Nah, dibagi dengan masa jenis fluida kan 1 ya. Air kata. Air. Kenapa sih ambil 1? Karena 0, masa jenis S juga tidak diganti ke MKS ya, langsung aja. Berarti volume yang terendam itu tinggal 0,85 kalikan 200 ya, atau 85 kalikan 2 ya. Nah, ini berarti 0,17 ya, 170 cm kubik ya, gitu. Nah, kalau mau rumus cepat, kalian boleh menggunakan gini, nah, ya, boleh menggunakan rumus ini. Ini rumus cepatnya nih ya. Oke, lumayan lah. Nah, sekarang kalau ditanyakan volume yang terapung gimana? Apa yang ada di atasnya? Tinggal Vx-nya berapa sih gitu ya. Nah, ingat nih. Rho benda kali volume sama dengan rho fluida kali volume yang terapung ya. Apa yang terendam? Nah, yang terendam sendiri kan berarti gini, rho benda kali volume sama dengan rho fluida. Nah, ini berarti volume dikurangi Vx ya. Gitu ya. Nah, sob di sini, nah ini nih. Berarti volume total itu Vx ditambah Vy. Nah, berarti kalau ditanyakan Vx, berarti tinggal Vy dikurangi V dikurangi Vy. Oke. Nah, ini bagikan ke sini. Rho benda kali volume ya dibagi dengan rho fluida ya. Sama dengan volume dikurangi Vx. Nah, udah jelas nanti di sini Vx sama dengan volume ya kurung nih 1 dikurangi rho benda per rho fluida. Ini kalau mau nyari volume benda yang yang terapung, atau yang ada di permukaan air ya. Oke. Ini jawaban untuk soal nomor 7. Agak susah ya, soalnya ini hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes ya. Yang jelas gini, kalau mau nyari massa jenis benda itu ya, yang terapung itu tinggal rho benda kalikan volume sama dengan rho fluida kalikan volume yang tenggelam ya. Ya. Nah. Oke. Cukup jelas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Pelajari lagi ya tolong, karena ini soalnya susah ya. Soal nomor 8. Nah, ini seperti yang tadi ya. Nah, ini pertanyaan yang enteng. Kalau ada pertanyaan seperti ini, pilihan ganda. Nah, volume yang tenggelam 3/4. Tentukan berapa massa jenis balok tersebut. Nah, benda balok ya itu. Itu tinggal begini, 3/4 kalikan massa jenis fluida ya. Oke. Gampang ya. Nah,
Jawab ya, jawab yang dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, berarti rumusnya gini. Rho rho benda ya. Rho benda kali volume sama dengan di situ rho fluida kali volume yang tenggelam ya. Yang tenggelam PY ya, PY. Oh, di sini VX ya, boleh. Nggak apa-apa diganti aja. Tadi penandaan itu tidak mengikat ya, bebas ya. Nah, ini kebetulan yang tenggelamnya VX, yang terapungnya adalah VY. Nggak usah pusing ya. Ini berarti VX ya. Nah, berarti V itu volume itu kan VX ditambah VY. Nah, kalau di soal nomor 7, tadi di belakang itu VY-nya yang di dalam, VX yang di atas. Oke. Nah, sekarang begini, rho benda kali volume, nah, rho fluida, nah di sini VX-nya itu 3/4 bagian. Nah, berarti VX itu 3/4 dari volume ya. Ya. Nah, berarti tinggal masukkan 3/4 volume. Coret ya. Nah, rho benda sama dengan rho fluida ya, kalikan 3/4 ya. Oke, maka rho benda 1, karena rho fluidanya air kan. Di sini kan air nih, ini air ya. Oke, berarti kalikan 3/4. Nah, jawabnya ya jelas gampang nih, rho fluida atau rho benda sama dengan 3/4 gram per sentimeter kubik atau 750-an lah gitu. 750 kilogram per meter kubik. Nah, untuk mencari rumus cepat, kalian boleh menggunakan ini. Rho benda kali volume sama dengan rho fluida kali Px. Nah, Px-nya misalkan X persen ya. X persen. Nah, dari volume ini. Nah, berarti tinggal rho benda kali volume sama dengan rho fluida kali X persen ya. X persen volume. Nah, udah tinggal nyoret gitu. Maka rho benda sama dengan X persen kali rho fluida. Nah, maksudnya X persen itu begini. Nah, X persennya kan di sini 3/4-nya. 3/4. Nah, berarti X-nya itu kan 3/4. Nah, udah, maka rho benda sama dengan 3/4 kalikan 1. Itu jawabnya 3/4 ya. 3/4 gram per sentimeter kubik gitu ya. Ini rumus cepatnya nih. Kalau pilihan ganda ya. Kalau esai ya jangan coba-coba menggunakan rumus ngebut ya. Nanti bisa disalahkan oleh guru kalian. Oke. Itu soal nomor 8 ya. Mudah-mudahan ini penjelasannya dapat diterima. Oke. Nah, cukup sudah kita membahas tentang latihan soal. Saya tampilkan 8 soal ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Next video latihan 2 fluid static ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk anda kalian, jangan lupa like, komen, subscribe serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika ya. Walaupun dengan penampilan yang sederhana ini, tetapi kesederhanaan tidak membuat kalian itu mentok dalam belajar. Ya. Semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.